Nurul Aziza, mahasiswa Universitas Bung Karno dengan NIM 1101170106. Dalam video ini, aku ingin menjawab ujian akhir semester aku, yaitu mata kuliah Perkembangan Teknologi Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Tri Okta Sulfa Kimiawan SIKOM MM. Berikut adalah soal dan jawaban aku. Yuk, disimak. Untuk soal nomor 1, 3 era perkembangan teknologi komunikasi menurut Alvin Toffler. Yang pertama yaitu era agraria atau pertanian. Pada periode ini, gelombang pertama terjadi pada tahun 8000 sampai 7000 tahun sebelum Masehi. Telah terjadinya perubahan cara hidup manusia dengan ditemukan dan diterapkannya cara bertani dan bercocok tanam. Ketika itulah manusia beralih berkegiatan mengumpulkan hasil hutan yang menyebabkan kehidupan mereka berpindah-pindah ke cara hidup yang menetap di suatu tempat dan bertani. Sebelum periode ini, kehidupan manusia boleh dikatakan tidak memiliki suatu pola yang jelas. Untuk mendapatkan makanan, mereka berburu dari satu tempat ke tempat lainnya. Sejak gelombang pertamalah tersusun suatu pola kehidupan yang telah lebih terorganisasi, yaitu berdiam di suatu tempat dan bertani di sana. Yang kedua, era industri. Gelombang kedua terjadi pada tahun 1700 sebelum Masehi sampai dengan 1970. Terjadinya revolusi industri dengan ditemukannya dan dikembangkannya tenaga mesin sebagai pengganti tenaga hewan dan manusia. Maka kehidupan manusia lebih maju lagi. Dengan kemajuan itulah berkembang berbagai sektor kehidupan baru seperti bisnis, transportasi, serta pendidikan. Untuk yang ketiga adalah era komunikasi. Gelombang ketiga terus berlanjut sampai sekarang dan tak tahu kapan berakhir. Gelombang inilah yang menandai munculnya masyarakat informasi, bahkan sekarang perangkat-perangkat teknologi komunikasi semakin canggih. Dimulai dari pertemuan satelit, PC, handphone, internet, dan perpaduan perangkat tersebut. Perpaduan perangkat itu kemudian memunculkan berbagai macam perubahan pada proses pengiriman informasi dan peradaban masyarakat. Berikut adalah soal nomor 2. Uraikan teknologi syarat nilai. Tidak ada negara yang kuasa menahan laju teknologi. Teknologi komunikasi merembet ke segala bidang kehidupan manusia. Sekuat apapun manusia membendung perkembangan teknologi, ia akan tetap merembet, merusak, bahkan mengubah segala hal yang ada pada kehidupan manusia. Dengan kata lain, sekuat apapun sebuah negara di dunia ini menolak teknologi, akhirnya akan berpengaruh juga. Selanjutnya, teknologi berkembang sangat cepat, melampaui kesadaran manusia. Bisa jadi, manusia baru berpikir 2 meter, dalam waktu bersamaan teknologi komunikasi berkembang melesat puluhan bahkan ratusan meter. Orang tidak pernah membayangkan bahwa mengirim pesan ke luar negeri yang biasanya dilakukan melalui surat, bisa diatasi dengan memakai pesan singkat lewat smartphone secara lebih tepat, murah, dan efisien. Aktif atau pasif dalam menerima teknologi. Terhadap perkembangan teknologi komunikasi, manusia dihadapkan pada dua pilihan, yaitu aktif atau pasif dalam menerima teknologi itu. Jika manusia pasif, ia cenderung tidak menuruti kemauan teknologi. Dengan kata lain, teknologi dianggap sebagai alat yang merusak tatanan mapanan selama ini. Sementara yang aktif, menerima, mencoba, memaknai, bahkan teknologi baru, yang diartikan atau diterjemahkan serta diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Manusia tidak bisa menyalahkan teknologi. Menyalahkan teknologi bisa jadi sebagai bukti bahwa seseorang itu tidak siap menerima dampak dari teknologi komunikasi yang berakhir pula, mengingkari sejarah peradaban manusia. Selanjutnya, teknologi tak dapat dibeli. Artinya, seseorang, lembaga, atau negara, jika sudah membeli teknologi, tidak otomatis bisa menguasainya. Membeli teknologi jelas berbeda dengan membeli makanan, karenanya
teknologi harus dikenal kemudian dimiliki, dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, dan disesuaikan dengan konteks seseorang berada. Dan yang terakhir, masyarakat maju karena teknologi. Kemajuan masyarakat sekarang karena perkembangan teknologi komunikasi. Bahkan teknologi yang berkembang berkaitan satu sama lain seperti membentuk sebuah sistem. Selanjutnya, untuk soal nomor 3. Ciri-ciri masyarakat informasi. Masyarakat yang terkena terpaan media massa dan komunikasi global. Terpaan media massa yang demikian kuat itu telah mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Bahkan dalam keputusan sehari-hari, masyarakat sering menjadikan informasi dari media massa sebagai referensi utama. Tak terkecuali barang-barang yang dimilikinya, bahkan saat sekarang. Untuk menjawab persoalan hidup sehari-hari yang menimpa seseorang, mereka bisa mencari jawabannya lewat internet. Bahkan definisi sebuah kata saja bisa dengan cepat mendapatkannya lewat mesin pencari seperti Google. Semua persoalan yang bisa terjawab lewat internet itu membuktikan bahwa terpaan media massa dan pengaruh dari komunikasi global sangatlah kuat. Selanjutnya, masyarakat sadar akan informasi dan mendapatkan informasi secara cukup. Ciri masyarakat pada kelompok ini mempunyai tingkat kesadaran tinggi dalam hal kebutuhan informasi. Informasi bagi kelompok ini bahkan bisa dikatakan menjadi kebutuhan sehari-hari. Yang berikutnya, ketergantungan pada media massa sangat besar. Mereka ini adalah kelompok individu yang menjadi takut jika jauh dari telepon genggamnya. Mereka bahkan lebih senang meninggalkan dompet daripada handphone. Sebab dengan handphone mereka bisa berbuat lebih banyak daripada sekedar ketinggalan dompet di rumah. Selanjutnya, menjadikan informasi sebagai komoditas bernilai ekonomis. Masyarakat informasi juga dicirikan bahwa informasi itu sendiri sebuah komoditas. Komoditas di sini diartikan bahwa informasi punya harga seperti misalnya ada perusahaan sedang masa krisis yang menyebabkan citra lembaganya menurun drastis dan berdampak pada produk penjualannya. Untuk meningkatkan citranya, maka perusahaan itu membutuhkan konsultan komunikasi untuk membantu branding ulang serta memulihkan kepercayaan publik dalam perusahaan tersebut. Dalam hal ini, konsultan komunikasi tersebut menjual informasi dan pengguna jasanya harus membayar. Selanjutnya, mengakses informasi super highway. Melalui informasi super highway, individu dimungkinkan untuk berhubungan dengan individu masyarakat lain di daerah atau negara lain dengan cepat. Mengakses semua hasil-hasil kebudayaan yang muncul di berbagai daerah atau negara masyarakat highway juga bercirikan adanya pertukaran bahwa data digital dalam jarak jauh, salah satunya contoh seperti chattingan di internet. Dan yang terakhir, soal nomor 4. Realitas masyarakat maya. Yang pertama, bermain topeng. Dunia virtual adalah dunia di mana seseorang bisa memakai topeng sesuai keinginannya. Dalam dunia nyata, keberadaan seseorang bisa diindra manusia. Sementara itu, jika seseorang sudah berada dalam dunia maya, ia tidak mudah untuk diindra oleh manusia. Oleh karena itu, saat manusia berada dalam masyarakat maya, ia sebenarnya sedang memakai topeng. Topeng ini sendiri berfungsi untuk menutupi keadaan sesungguhnya. Yang kedua, miskinnya tatap muka. Salah satu alasan mengapa banyak individu menjadi anggota masyarakat maya karena alasan akses kemudahan berkomunikasi. Alasan lain mengapa banyak individu memasuki masyarakat maya adalah untuk pelarian atau eskapisme, yaitu menjadikan seseorang malas bertemu dengan orang lain dalam dunia nyata. Yang ketiga, budaya narsisme. Dalam istilah sekarang, orang disebut narsis karena perilaku yang memperhatikan diri sendiri secara berlebihan. Secara sederhana juga bisa dikatakan sebagai orang yang senang pamer atau menunjukkan dirinya sendiri agar diketahui orang lain. Foto narsis berarti juga foto yang diunggah media sosial dan berharap diketahui orang lain.
Narsis bisa jadi sebuah kepuasan, dan bisa jadi mereka yang berperilaku narsis sedang mencari tempat yang menyenangkan. Yang keempat, membangun avatar. Avatar secara sederhana merupakan sebuah karakter atau icon yang mewakili pengguna dalam dunia digital ataupun dunia maya. Seperti contoh sebuah boyband Korea yang menggambarkan sebuah icon negara Korea, ataupun sebagai Tugu Monas yang menggambarkan ikon sebuah kota Jakarta. Alone Together adalah istilah khas yang melekat pada orang-orang yang sikap dan perilakunya dipengaruhi oleh keberadaan teknologi komunikasi seperti internet. Mereka ini adalah tipe orang yang cenderung asosial karena acuhnya pada keadaan sekitar akibat jaringan interaksi pada masyarakat maya. Yang keenam, budaya selalu terhubung. Manusia dianggap tidak hanya ingin terpana pada kemajuan teknologi, tetapi sekaligus ingin menjadi bagian dari teknologi itu sendiri, selalu terhubung menjadi ciri manusia modern dalam masyarakat maya. Yang ketujuh, budaya komentar. Budaya komentar telah mendorong manusia untuk eksis dalam masyarakat maya. Tak sedikit komentar-komentar itu berbobot, tetapi lebih banyak yang bersifat sampah. Jarang ada yang menuturkan komentar dengan memberikan data yang cukup dalam argumentasi. Masyarakat maya telah mendorong individu menjadi masyarakat yang suka berkomentar saja. Yang ke-8, kekaripan dan keheningan. Masyarakat maya bisa menjadi saling akrab. Mereka saling terhubung entah melalui email atau media sosial lain. Namun demikian, semakin akrab dalam dunia maya menunjukkan ia sebenarnya sedang kesepian. Atau bisa dikatakan seseorang itu kesepian secara sosial karena tak ada cara lain untuk mengungkapkan perasaannya. Maka jaringan media sosial yang menjadi pelampiasan penyaluran itu. Dan yang terakhir, kedangkalan makna. Kedangkalan makna ini bisa disebabkan karena hubungan lebih dasarkan juga pada rasionalisme ekonomis. Apalagi mereka yang punya motivasi berada di masyarakat maya hanya untuk kepentingan bisnis. Maka makna hubungan dan kepentingan dalam masyarakat maya pun terkesan sangat dangkal. Itulah jawaban ujian akhir semester perkembangan teknologi komunikasi yang dapat aku paparkan dan jelaskan. Semoga informasi tersebut dapat membantu dan menambah ilmu teman-teman. Dan juga aku minta tolong jangan lupa untuk like video ini. Terima kasih.